Kisah berawal dari persaingan dua remaja ambisius, Oh Yoon Hee dan Chon So Jin, siswi SMA yang memperebutkan gelar penyanyi seriosa terbaik di sekolahnya. Mereka bersaing untuk mendapatkan trofi yang akan menjadi kunci kesuksesan karir mereka di masa yang akan datang. Akan tetapi, salah satu dari mereka berbuat curang memanipulasi hasil perlombaan, menggunakan koneksi ayahnya yang merupakan pemilik sekolah. Orang picik itu adalah So Jin, yang menyadari ketidakmampuannya untuk mengalahkan Yoon Hee. Mengetahui hal itu, Yoon Hee dengan marah menuntut keadilan, tapi So Jin malah menyerangnya, melukai lehernya dengan trofi hingga akhirnya Yoon Hee kehilangan bakatnya untuk bernyanyi. Naasnya, Yoon Hee yang seharusnya menjadi korban malah dituduh sebagai pelaku, dan semua itu adalah ulah keluarga So Jin yang sangat licik. Masa depan Yoon Hee hancur. Dia tidak bisa berkuliah dan akhirnya hidup serba kesusahan bersama anak sematawayangnya. Putrinya yang bernama Baerona mewarisi bakat vokal miliknya, tapi Yoon Hee tidak mengizinkannya untuk menekuni bakat itu, mengingat betapa hancur kehidupannya saat ini karena bidang tersebut. Baerona yang saat itu berada di bangku kelas 3 SMP berontak, merasa bahwa dia punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, dan dia bersikeras untuk melanjutkan sekolahnya ke SMA Seni Song-a, tempat di mana ibunya pernah belajar, juga merupakan tempat yang dapat mewujudkan impiannya. Rona berusaha mencari guru untuk mengasah bakatnya, hingga akhirnya dia bertemu So Jin, yang saat itu dikenal sebagai tutor olah vokal terbaik di negaranya. So Jin hidup dengan damai di sebuah apartemen mewah bernama Hera Palace, yang dikenal sebagai hunian untuk orang paling kaya di Korea Selatan. Sama seperti Rona, putri So Jin yang bernama Eun Byo juga mewarisi bakat ibunya, tapi kemampuannya masih banyak kekurangan. Kemampuan bernyanyi Rona membuat So Jin bergetar ketakutan, menyadari bahwa dia adalah putri Yoon Hee. Pada akhirnya, So Jin menolak permintaan Rona untuk menjadi mentor karena takut putrinya akan terkalahkan. Di sekolah, Rona mendapat perlakuan tidak baik dari teman-temannya, terutama Jennie yang merasa tersaingi oleh bakatnya dalam mengolah vokal. Bersama ibunya, Jennie melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Rona supaya dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya di SMA Song-a. Ketidakadilan tersebut mengingatkan Yoon Hee akan masa lalunya, dan akhirnya dia berubah pikiran untuk mendukung Rona supaya bisa melanjutkan mimpinya sebagai diva. Ketika Yoon Hee bertemu dengan So Jin, dia bersumpah akan merebut kembali haknya di masa lalu melalui putrinya. Sayangnya, Baerona bertarung di tempat yang salah. Ayah So Jin merupakan pemilik SMA Seni Song-a, dan So Jin terpilih sebagai calon direkturnya. Sekeras apapun Rona berusaha melawan ketidakadilan, pada akhirnya dia tidak akan bisa menang melawan orang yang berkuasa. Walaupun pada akhirnya Rona lulus dalam ujian masuk di SMA Song-a, dia tidak ada dalam daftar siswa yang telah diterima. So Jin menempatkannya pada daftar tunggu, di mana dia harus menunggu siswa lain keluar atau membatalkan pendaftarannya sebelum bisa mengisi kekosongan tersebut. Satu hal yang mengejutkan adalah seorang gadis dengan latar belakang yang misterius menduduki posisi pertama dalam ujian masuk. Dia adalah Min Sol-ah, yang berhasil membuat juri takjub dengan kemampuannya yang sangat sempurna. Istana Hera atau Hera Palace dirancang oleh pebisnis terkemuka bernama Ju Dante. Tidak semua orang bisa tinggal di tempat tersebut kecuali mereka yang kaya dan punya koneksi. Untuk mengatur tatanan sosial, apartemen tersebut dikendalikan oleh klub Hera yang diisi oleh orang-orang paling berpengaruh, dan salah satu di antaranya adalah So Jin. Di suatu hari, So Jin menyewa tutor matematika untuk anaknya dan teman-temannya yang ada di apartemen. Dia adalah seorang gadis yang mengakui dirinya sebagai Anali, mahasiswi jurusan matematika UCLA yang sedang cuti. Namun, selama mengajar dia tidak pernah dihargai, bahkan anak-anak Hera merundungnya, menganggap bahwa dia tidak pantas untuk mengatur mereka. Mengetahui hal itu, seorang ibu bak malaikat Sim Suryon menyadari betapa sulitnya kehidupan Anali. Dia adalah istri Ju Dante yang sangat pengertian dan baik hati. Suryon selalu berusaha untuk mendidik dua anak kembarnya, Sukun dan Sukyu, untuk menjaga sikap, tapi tidak pernah berhasil. Mereka selalu berontak mengingat Suryon bukan ibu kandung mereka. Begitu juga dengan suaminya Dante yang selalu terobsesi dengan harta dan kehormatan. Dia tidak pernah mau mendengar Suryon yang selalu berusaha menyadarkannya. Suatu ketika,
kehidupan di istana Hera mulai kacau ketika Dante dan Sojin diam-diam berselingkuh. Identitas Anali yang sebenarnya terungkap, dan ternyata dia adalah Min Sol-ah. Setelah kejadian itu, dia meminta maaf kepada penghuni apartemen dan berjanji akan mengembalikan uang sewanya. Suryon menyadari bahwa Sol-ah hanya berusaha mencari uang dengan cepat dan dia tidak menyalahkannya. Akan tetapi, Sojin menggunakan fakta itu untuk memaksanya keluar dari sekolahnya, dan dia berjanji tidak akan membawa kasus penipuan tersebut ke jalur hukum. Sojin melakukan itu untuk mengurangi beban persaingan putrinya di sekolah. Akan tetapi, Sol-ah menolak dan mengancam Sojin dengan kasus perselingkuhannya karena ternyata selama ini dia sudah mengetahui kenyataan tersebut, bahkan menyimpan buktinya. Di sisi lain, Yunhee mulai putus asa karena pengorbanannya untuk Rona tidak membuahkan hasil. Sekeras apapun dia berusaha, sebanyak apapun dia mengemis, keadaan tidak membantunya. Hingga suatu ketika, terlintas dalam pikiran Yunhee untuk membunuh salah satu siswa yang telah diterima di SMA Song-ah, supaya putrinya bisa mengisi kekosongan tersebut. Ketika Yunhee melihat Sol-ah dan berniat untuk membunuhnya, dia akhirnya sadar dan mengurungkan rencana tersebut, menyadari bahwa perbuatan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hari berikutnya, sebelum pesta peringatan hari jadinya Hera Palace dimulai, Min Sol-ah dijebak lalu disekap oleh Sojin dan Dante di salah satu ruangan yang ada di Hera Palace. Kedua pasangan itu terus menyakiti Sol-ah yang tidak mau menyerahkan bukti perselingkuhan mereka. Sementara itu, Yunhee yang masih putus asa menerobos ke acara pesta dengan mabuk, meracau, sembari mencemaskan nasib putrinya. Di malam yang tidak terduga itu, Min Sol-ah terjatuh dari lantai 47, menabrak atap kaca sebelum akhirnya mendarat di atas patung dengan mengenaskan. Suryon yang melihat kejadian itu pingsan dan dia dibawa kembali ke ruangannya. Kejadian naas itu meninggalkan pertanyaan besar. Siapa orang yang telah membunuh Sol-ah? Setelah apa yang terjadi, anggota klub Hera yang melihat bergotong royong untuk menyembunyikan kejadian tersebut sebelum pesta utama dilaksanakan di area patung itu. Para lelaki membawa jasad Min Sol-ah ke tempat tinggalnya, di mana mereka membakar rumahnya, lalu menyusun kematian tersebut sebagai tindakan bunuh diri. Ketika pesta utama dilaksanakan, semuanya nampak baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara Suryon mulai menyadari sesuatu. Beberapa hari sebelum pesta diadakan, Suryon menyelidiki sesuatu tentang masa lalunya yang janggal. Selama ini, Suryon selalu merawat anak kandungnya Hye-in yang terbaring lemah di rumah sakit. Hingga suatu ketika, Suryon mendapat informasi bahwa anaknya telah ditukar. Saat menyelidiki kasus itu lebih dalam, Suryon terkejut saat dia menyadari bahwa Dante adalah seorang psikopat yang sangat jahat. Dia menyadari itu ketika melihat jari tunangannya diawetkan oleh Dante. Di masa lalu, Suryon menolak untuk menikah dengan Dante karena dia sudah mencintai seseorang. Ketika Suryon menikah dan mengandung anak dari suami pilihannya, Dante membunuh suami Suryon karena rasa cemburu, hingga pada akhirnya dia berhasil menikahi Suryon yang tidak tahu apa-apa tentangnya. Dante mengincar harta ayah Suryon yang diwariskan kepada cucunya Hye-in. Oleh karena itulah dia menukar anak Suryon yang asli dengan anak penyakitan, berharap akan segera mati, karena dengan begitu dia akan mendapat sebagian hartanya. Sementara itu, anak kandung Suryon yang asli dikirim ke panti asuhan oleh ajudan Dante. Dengan marah, Suryon terus menggali kebenaran tentang masa lalunya. Ajudan Dante yang dulu mengirim anak kandung Suryon ke panti asuhan membantunya secara diam-diam, hingga akhirnya terungkap fakta bahwa anak kandung Suryon yang asli adalah Min Sol-ah. Selama ini, Sol-ah pernah diadopsi oleh keluarga Amerika, tapi kemudian dikembalikan ke Korea Selatan karena suatu alasan. Di masa sekarang, ketika Suryon menghadiri pesta perayaan Hera Palace, dia menyadari bahwa orang yang terjatuh di malam itu adalah putri kandungnya yang asli. Dengan cepat, Suryon pergi ke rumah Sol-ah yang dikabarkan telah hangus terbakar. Di saat itulah, dia melihat putrinya benar-benar mati. Bayrona akhirnya diterima di SMA Song-ah untuk mengisi kekosongan. Yunhee yang mendapat kabar itu bingung, terutama setelah dia menyadari bahwa tangannya berlumuran darah, dan itu menimbulkan pertanyaan, apa yang telah dia lakukan di pesta malam itu. Di sisi lain, para penghuni Hera Palace dimintai keterangan oleh polisi terkait hubungan mereka dengan Sol-ah.
Namun alasan yang mereka berikan membuat polisi semakin yakin bahwa Sol-a memang mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika Suryon pulang di malam hari, dia terkejut saat melihat suaminya berselingkuh dengan Sojin. Suryon pergi sebelum Dante hampir menemukannya, dan dia memutuskan untuk pura-pura tidak mengetahui apapun selagi mencari cara untuk membalas kematian putrinya. Sementara itu, kehadiran Rona di sekolah membuat anak-anak Hera tidak nyaman, terutama Eunbyul yang sangat membencinya karena tragedi orang tua mereka di masa lalu. Mereka terus mengganggu Rona, berkata bahwa dialah penyebab kematian Sol-a, mengingat dia telah diuntungkan atas kejadian tersebut. Walau begitu, Rona tidak menyerah. Dia membulatkan tekadnya untuk terus bertahan apapun yang terjadi. Hari demi hari, Suryon terus mencari kebenaran tentang putrinya yang belum terungkap, sembari mengawasi gerak-gerik suaminya. Dia juga terus memberikan teror secara diam-diam kepada anggota klub Hera yang terlibat dengan kematian putrinya. Hingga suatu ketika, Dante membunuh Hye-in yang berada di rumah sakit secara diam-diam. Tentu saja itu adalah bagian dari rencananya untuk mendapatkan harta warisan. Jasad Hye-in dibawa ke suatu tempat oleh ajudan Dante dan ternyata dia masih hidup, sehingga akhirnya Suryon merawatnya di tempat rahasia. Pada akhirnya, ajudan Dante yang selama ini membantu Suryon memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, merasa bahwa itu adalah cara untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Sementara itu, Bayrona terus dihadapkan dengan masalah yang sulit. Ketika dia terpilih untuk tampil solo di sebuah acara, Sojin meminta seseorang untuk mencelakainya supaya putrinya bisa menggantikannya untuk tampil. Menyadari hal itu, Yoonhee dan putrinya hanya bisa diam, terpaksa menerima semua ketidakadilan tersebut. Di sisi lain, Sukyung merasa kesal kepada Eunbyul yang selalu mendapat hak istimewa dari ibunya. Sukyung tahu bahwa Eunbyul sangat menyukai kakaknya Sukun. Oleh karena itulah dia meminta saudaranya untuk mendekati Rona, berharap pikiran Eunbyul akan terganggu dan merusak konsentrasinya dalam belajar, sehingga dia dapat mengalahkannya. Sukun tidak menolak. Dia mendekati Rona seperti pria pada umumnya, membantunya saat kesusahan dan menjaganya dari para pengganggu. Eunbyul yang melihat itu mulai gelisah, takut pujaan hatinya akan dimiliki orang lain. Di suatu kesempatan, Ron diajak untuk bergabung dengan Sukyung dan Sukun dalam tugas kelompoknya. Kedua saudara itu membawa Rona ke rumahnya supaya terlihat lebih akrab di mata Eunbyul. Suryon mengira bahwa mereka memang berteman, sehingga akhirnya dia menghubungi Yoonhee dan mengundangnya ke Geria Tawang untuk saling mengenal. Sayangnya, ketika Yoonhee dan putrinya pulang, Sojin yang melihat meneriakinya, seolah mereka adalah orang paling rendah yang tidak pantas untuk datang ke Hera Palace. Di malam itu, Yoonhee berjanji kepada Rona, berkata bahwa dia akan berusaha untuk dapat tinggal di apartemen mewah seperti Hera Palace, supaya tidak direndahkan lagi. Namun, untuk saat ini keadaan ekonomi Yoonhee sedang tidak baik. Pekerjaannya sebagai maklar real estate sedang tidak stabil, dan hal itu memaksanya untuk pindah rumah, guna menekan biaya sewa yang semakin berat. Mengejutkannya, Yoonhee mengambil langkah untuk membeli unit apartemen di tempat Sol-a meninggal, karena harganya yang sangat murah. Tentu saja itu membuat Rona marah karena dia akan semakin dibully oleh teman-temannya. Yoonhee tidak punya pilihan lain selain pindah ke apartemen tersebut karena dia sudah terlanjur membelinya. Sementara itu, Rona terus berjuang untuk menghadapi perlakuan teman-temannya yang semakin kejam. Suatu ketika, impian Yoonhee untuk menjadi kaya perlahan mulai tercapai. Kawasan desa Boseongseol, tempat di mana Yoonhee mengambil apartemen Sol-a, dikabarkan akan dibangun menjadi pusat kota baru. Hal itu akan membuat harga properti di wilayah tersebut naik berkali lipat. Dante menyadari hal itu, karena itulah alasan dia membakar apartemen Sol-a, membuat harganya turun untuk kemudian dibeli demi meraup keuntungan. Sementara itu, hubungan Yoonhee dengan Suryon perlahan semakin dekat. Mereka sering bertemu, saling mencurahkan isi hati dan berbagi pengalaman pahit. Hingga suatu ketika, Yoonhee akhirnya tahu bahwa musuh bebuyutannya Sojin berselingkuh dengan suami Suryon. Yoonhee bisa merasakan betapa hancurnya hati Suryon karena dia juga pernah mengalami itu. Di masa lalu, Yoonhee diceritakan memiliki hubungan dengan Yoonchul, seorang mahasiswa kedokteran yang miskin. Sudah hampir 7 tahun mereka bersama dan menjalani hidup dengan sederhana. Yoonhee selalu menyisihkan gajinya untuk membantu biaya kuliah Yoonchul, dan dia melakukan itu tulus karena cinta. Namun,
hubungan manis itu hancur ketika Sojin tiba-tiba muncul di kehidupan mereka. Yunchul terbuai oleh janji manis dan harta yang ditawarkan Sojin, sehingga akhirnya dia berpaling dari Yoonhee. Mereka pun menikah dan memiliki putri bernama Eunbyul. Kini, setelah apa yang terjadi, Yoonhee memutuskan untuk membantu Suryeon membalaskan dendamnya kepada Sojin. Bahkan dia siap untuk melakukan apapun. Ternyata, selama ini Suryeon sudah merencanakan itu. Sebelumnya dia sudah mencari tahu latar belakang Yoonhee terkait kasus yang menimpanya di masa lalu. Dia akan memanfaatkan kebencian Yoonhee terhadap Sojin untuk membalas kematian putrinya. Sebaik apapun hati seorang ibu, dia akan rela melakukan apapun demi anak-anaknya. Dan itulah yang sedang dilakukan Suryeon saat ini. Hari demi hari, Yunchul perlahan mulai mencurigai Sojin atas perubahan sikap yang dia tunjukkan. Yunchul memilih untuk diam selagi dia mencari tahu kebenarannya. Jalan hidup yang dipilih Yunchul membawanya ke arah yang salah. Dia sering melakukan bisnis kotor bersama Dante dan satu temannya yang merupakan pengacara kondang. Hingga suatu ketika, mereka bertiga berencana untuk membangun gedung pencakar langit. Untuk itu, mereka harus membeli beberapa gedung yang terletak di area pembangunan. Namun masalahnya, seseorang telah membeli salah satu gedung di kawasan tersebut dan itu menghalangi rencana mereka. Orang yang membeli gedung itu adalah Yoonhee dengan bantuan Suryeon tentunya. Rencana mereka selanjutnya adalah menukar gedung tersebut dengan unit apartemen yang ada di Hera Palace kepada Dante. Dengan begitu, dia akan terpaksa menerima Yoonhee untuk tinggal di sana. Setelah menjual apartemen lamanya dengan harga tinggi, Yoonhee mendadak kaya dan dia bisa beradaptasi dengan cepat setelah pindah ke Hera Palace. Rencana Suryeon untuk menaikkan derajat Yoonhee berhasil. Kini dia bisa tinggal di tempat yang lebih baik dengan kemewahan. Kehadiran Yoonhee di apartemen membuat Sojin khawatir, takut kehidupannya di masa lalu akan terungkap. Dante menjelaskan bahwa dia terpaksa menerima Yoonhee karena bisnisnya terancam. Pada akhirnya, mereka berdua menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Bayrona sangat bahagia. Dia tidak pernah menyangka akan tinggal di tempat yang sangat mewah. Dia juga mendapat hadiah penyambutan dari Suryeon berupa piano yang kebetulan sangat dia inginkan. Suryeon turut berbahagia, sementara Yoonhee berjanji akan membalas semua kebaikan yang telah dia terima. Sementara itu, terungkap bahwa Yunchul masih menaruh perasaannya kepada Yoonhee. Sojin menyadari hal itu ketika dia mendapat kabar bahwa Yunchul selalu membantu Yoonhee di balik bayang-bayang. Bagaimanapun, Yunchul tidak bisa melupakan cinta pertamanya di masa lalu. Hal itu jugalah yang menjadi salah satu alasan kenapa Sojin berpaling darinya. Di sekolah, Sojin terus menghalangi Rona di setiap kesempatan. Bahkan dia selalu memberi poin hukuman untuk alasan yang tidak jelas. Semua guru yang ada di sana berpihak kepadanya kecuali satu. Dia adalah guru olahraga yang sangat nyentrik bernama Go Hudong. Semua siswa di matanya adalah sama. Tidak ada yang diperlakukan spesial dan karena ideologi itulah dia juga dikucilkan oleh guru di sekolah tersebut. Hari berlalu, ujian tengah semester akan segera dilaksanakan. Kemampuan Bayrona dalam mengolah vokal semakin menakjubkan dan itu membuat Sojin khawatir. Di sisi lain, terungkap bahwa Go Hudong adalah kakak angkat Sol-a dan dia datang ke SMA Song-a untuk menyelidiki kasus kematiannya. Di masa lalu, Sol-a diangkat oleh keluarga Korea Amerika yang sangat kaya dan baik hati. Namun seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa orang tua angkatnya itu hanya memanfaatkannya. Mereka membutuhkan sumsum tulang Sol-a untuk didonorkan kepada putra kandung mereka yang sedang sakit. Setelah itu mereka membuang Rona, menjebaknya dengan kasus kriminal supaya dia dideportasi ke Korea. Orang yang menerima donor itu adalah Logan Lee, kakak angkat Sol-a yang sekarang menyamar sebagai Go Hudong. Logan melakukan itu karena rasa penyesalan. Menyesal karena tidak membantu Sol-a saat dia akan dideportasi. Sol-a tahu bahwa kakak angkatnya itu sebenarnya sangat peduli. Oleh karena itulah dia sering bercerita tentang apapun kepadanya. Kini setelah Sol-a meninggal, Logan membulatkan tekadnya untuk mewujudkan harapan terakhir Sol-a yang sempat dia ceritakan sebelum meninggal. Perlahan tapi pasti, Logan akhirnya tahu bahwa Suryeon adalah ibu kandung Sol-a. Logan marah dan bertanya-tanya kenapa Suryeon tidak mengakui Sol-a sebagai putrinya selama ini. Padahal kita tahu bahwa Suryeon baru mengetahui Sol-a adalah putrinya setelah dia meninggal.
Dia juga menyembunyikan fakta itu selagi mencari cara untuk membalas para pelaku. Karena tidak mengetahui rencana itu, Logan malah berniat untuk membuat Suryon sengsara, berharap dia dapat merasakan penderitaan yang dialami Sola selama ini. Sementara itu, kehadiran Yunhee di apartemen membuatnya sering berhadapan dengan Yunchul. Yunhee juga akhirnya tahu bahwa mantan pasangannya itu masih peduli kepadanya. Walau begitu, dia tetap menjaga jarak karena tidak mau menyakiti perasaan putrinya Rona. Selain itu, dia juga belum bisa memaafkan perbuatannya di masa lalu. Tidak lama dari itu, Yunchul akhirnya tahu bahwa istrinya berselingkuh dengan Dante saat dia mengikutinya di malam hari. Perasaannya hancur tidak karuan, terutama setelah dia mengingat pengorbanannya di masa lalu saat meninggalkan Yunhee hanya untuk wanita sepertinya. Yunchul merasa frustasi. Dia datang menemui Yunhee berharap bisa melupakan masalahnya untuk sementara. Di malam yang tidak terduga itu, mereka berdua hampir terlarut dalam kisah asmara yang bersemi kembali. Namun untungnya Yunhee bisa menahan perasaan itu, sementara Yunchul menyesal karena tidak bisa mengendalikan perasaannya. Ketika Yunchul pergi setelah tertidur di rumah Yunhee semalaman, Rona yang melihat mengira bahwa sang ibu berhubungan dengannya. Keadaan semakin parah ketika Eunbyul mengetahui kejadian itu dan marah kepada Rona serta ibunya, mengira bahwa mereka telah merebut ayahnya. Setelah apa yang terjadi, Rona merasa kecewa kepada ibunya. Semangatnya untuk belajar hilang ketika Eunbyul menyebarkan rumor buruk tentang ibunya, sehingga akhirnya dia semakin diejek. Eunbyul tak henti-hentinya menjebak Rona, berharap dia akan dikeluarkan dari sekolah. Dia melakukan itu karena rasa cemburu, tidak terima pujaan hatinya Sukun mendekatinya. Di sisi lain, terungkap bahwa perasaan Sukun terhadap Rona bukan sandiwara. Dia benar-benar suka dan peduli kepadanya, bahkan sebelum dia diminta untuk mendekatinya. Sementara itu, Rona yang merasa terus ditindas memilih untuk pergi dari sekolah. Sikapnya berubah drastis dan dia selalu memberontak. Hal itu membuat Yunhee khawatir sekaligus bingung karena dia tidak menyadari inti permasalahannya. Suryon berusaha membantu Yunhee sehingga akhirnya dia tahu kenapa Rona marah kepadanya. Yunhee menyadari bahwa dia memang bersalah karena seharusnya dia tidak mendekati Yonchul apapun alasannya. Setelah meluruskan kesalahpahaman itu, Rona akhirnya kembali dan dia berjanji akan belajar lebih giat untuk mengajar ketertinggalannya. Hubungan Yunhee dan Suryon semakin dekat. Bahkan mereka saling berjanji untuk terus berhubungan dan tidak mengkhianati satu sama lain. Walaupun selama ini Suryon berniat untuk memanfaatkan Yunhee, tapi perasaannya sebagai teman bukanlah sandiwara. Dia memang peduli dan sangat khawatir jika terjadi sesuatu kepadanya. Setelah melakukan investigasi, Suryon akhirnya tahu bahwa Gohudong yang pernah dia temui adalah Logan Lee, kakak angkat Sola. Suryon marah mengingat putrinya hanya dimanfaatkan oleh keluarga Logan. Ketika Suryon menyusup ke hotel dan melancarkan aksi penyerangan, Logan menjelaskan bahwa awalnya dia tidak tahu keluarganya telah memanfaatkan Sola dan kini dia ingin bertanggung jawab. Logan siap jika harus mati, tapi dia ingin menghukum Judante terlebih dahulu atas segala perbuatannya terhadap Sola. Dia juga ingin mencari tahu siapa pembunuh Sola yang sebenarnya. Suryon tidak langsung percaya, tapi dia tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Sojin yang sangat ingin mewarisi SMA Song-a milik ayahnya harus menerima kenyataan pahit. Semua tindak kecurangan yang pernah dia lakukan diketahui sang ayah, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mengganti hak kepemilikan sekolah tersebut kepada adik Sojin. Di malam saat mereka berada di sekolah, Sojin yang dibutakan oleh ambisi dan keserakahan tanpa sadar membuat ayahnya terjatuh dari tangga. Alih-alih meminta pertolongan, Sojin meninggalkan ayahnya begitu saja setelah membawa surat bukti kepemilikan sekolah, hingga akhirnya sang ayah meninggal. Sekretaris Sojin yang melihat membantunya untuk pergi, sementara dia akan mengurus kasus tersebut dan bersaksi bahwa itu adalah kecelakaan. Kepergian sang ayah membuat Sojin terguncang seolah tidak percaya bahwa kejadian itu harus terjadi. Sojin melakukan itu karena dia sudah menyelam terlalu dalam, sehingga dia tidak bisa berhenti begitu saja. Pada akhirnya, SMA Song-a resmi dikelola oleh Sojin sebagai direktur baru. Sementara itu, nasib rumah tangganya dengan Yunchul kian memburuk, terutama setelah Yunchul mengetahui hubungannya dengan Dante.
sehingga akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Di sisi lain, Yunhee berusaha mencari penghasilan melalui investasi saham. Sayangnya, dia telah ditipu oleh seseorang yang diperintahkan Dante. Harta Yunhee habis tak tersisa. Dia merasa sedih karena kehidupan barunya tidak berjalan lancar. Mengetahui hal itu, Suryon membantu Yunhee untuk merebut kembali hartanya, sekaligus melancarkan aksi balas dendamnya kepada Dante yang sudah dia nantikan selama ini. Tanpa sepengetahuan Yunhee, Suryon menyusun rencana lain bersama Logan untuk mengalahkan Dante. Kehadiran Logan di Korea cukup diperhatikan oleh kalangan pebisnis karena dia adalah putra pengusaha Amerika yang sangat kaya. Rencananya adalah Suryon akan mengirim Yunhee bekerja di sisi Dante supaya dia bisa menghancurkannya dari dalam. Tentu itu tidak mudah karena Yunhee harus mendapatkan kepercayaan darinya. Perlahan tapi pasti, Yunhee mulai menunjukkan kemampuan berbisnisnya yang hebat di bidang properti, hingga pada akhirnya dia diterima untuk bekerja sebagai penasihat sekaligus sekretaris Dante yang baru. Sojin yang mengetahui itu marah, takut Dante akan berpaling dan melupakannya. Tapi Dante menjelaskan bahwa dia menerima Yunhee hanya untuk kepentingan bisnis. Rencana Suryon berikutnya adalah mengirim Logan untuk menaikkan kontrak kerjasama dengan Dante. Hal itu menarik perhatian para pebisnis untuk berinvestasi kepada Dante, sehingga akhirnya saham di perusahaannya melonjak drastis. Setelah lama menunggu, Dante akhirnya berencana untuk mengambil harta warisan yang dimiliki Hye-in. Dante mendesak Suryon untuk mendaftarkan kematian Hye-in agar dia bisa mengklaim sebagian hartanya. Dante mengira bahwa dia sudah mati, tapi pada kenyataannya Hye-in masih hidup sehingga akhirnya dia gagal mendapatkan warisannya. Sejak saat itulah Dante menyadari bahwa Suryon sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Yunhee mulai sering bermimpi melihat Sol-a sesaat sebelum dia meninggal. Potongan ingatan di masa itu perlahan kembali membuat Yunhee takut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat dia mabuk di malam itu. Di saat yang sama, Logan memperingati Suryon untuk tidak terlalu percaya kepada Yunhee karena berdasarkan investigasinya selama ini, Yunhee termasuk ke dalam daftar tersangka yang membunuh Sol-a. Seiring berjalannya waktu, ingatan Yunhee saat dia mabuk di hari kematian Sol-a perlahan semakin jelas. Di malam itu, Yunhee menerobos ke acara pesta dengan mabuk, meracau sembari mencemaskan putrinya yang tidak diterima di SMA Song-a. Yunhee berontak ketika Yeonjul berusaha membantunya dan dia pergi menuju lantai 47. Di saat yang sama, Sol-a yang terluka berusaha melarikan diri tapi Dante mengejar, menyeretnya ke balkon lalu mendesaknya untuk menyerahkan bukti. Yunhee yang melihat tidak sengaja menimbulkan suara membuat Dante pergi meninggalkan Sol-a, takut ada saksi mata yang melihat perbuatannya. Di saat itulah Sol-a menangis meminta tolong kepada Yunhee. Namun, ambisi telah menutup mata dan hati Yunhee sehingga dia tidak sadar telah membunuh Sol-a, menjatuhkannya dari lantai 47. Kalung yang dikenakan Sol-a ada di tangannya, dan secara tidak sadar dia telah menyimpannya selama ini. Bersamaan dengan kembalinya ingatan Yunhee, Suryon datang menemuinya dan mengungkapkan bahwa dia telah memanfaatkannya selama ini. Suryon menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Yunhee sampai bisa berada di Hera Palace adalah bagian dari rencananya untuk balas dendam. Suryon juga mengungkapkan bahwa dia adalah ibu kandung Sol-a. Fakta itu membuat Yunhee terkejut mengingat dia telah membunuh putrinya yang tidak bersalah. Suryon yang tidak tahu meminta maaf kepada Yunhee dan mengajaknya untuk menangkap pembunuh putrinya. Yunhee terguncang, dia tidak tahu harus bersikap seperti apa selain menjauhi Suryon untuk sementara. Ketika Yunhee menemukan kalung Sol-a di pakaiannya, dia menangis, tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Suryon pergi dari rumah, meninggalkan kedua anaknya tanpa berpamitan. Dia sudah membulatkan tekadnya untuk melawan Dante serta siapapun yang terlibat dengan kematian putrinya. Anggota klub Hera yang lain akhirnya tahu bahwa Sojin berselingkuh dengan Dante. Yeonjul tidak banyak bertindak karena dia sudah merelakan mantan istrinya tersebut. Di sisi lain, Yunhee yang tidak mau hidup putrinya kembali susah memilih untuk berpihak kepada Dante. Yunhee melakukan pengkhianatan itu karena kecewa dirinya telah dimanfaatkan. Dia juga tidak mau kehidupannya saat ini hancur jika Suryon terus menggali kebenaran dan menangkap dirinya. Saat bertemu, Yunhee membujuk Suryon untuk tidak menggali kasus kematian putrinya lagi, supaya dia tidak harus melawannya. Sayangnya, tekad Suryon sudah bulat bahwa dia akan menghukum siapapun yang terlibat dengan kematian putrinya.
Yunhee datang ke pertemuan itu dalam misi untuk mencari tahu kemana dan siapa orang yang telah membantu Suryon bersembunyi. Sayangnya, dia tidak mendapatkan informasi apapun karena Suryon sudah berhati-hati kepadanya. Sementara itu, Logan terus memainkan perannya sebagai investor yang akan membantu rencana pembangunan Dante. Yunhee tidak tahu bahwa Logan sedang menyusun rencana bersama Suryon untuk menjatuhkan Dante. Dia juga tidak tahu identitas Logan yang sebenarnya. Keputusan Yunhee untuk mengkhianati Suryon membuat Dante mulai meliriknya sebagai pengganti baru. Dante berjanji akan memberikan apapun kepada Yunhee asalkan dia mau bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Suryon yang terus mengusik kedamaian mereka. Sementara itu, Sojin belum menyadari bahwa Dante perlahan mulai meninggalkannya. Hari pembalasan semakin dekat. Logan datang menemui Dante untuk menaikkan kontrak kerjasama, lalu mengundangnya untuk hadir ke pesta makan malam. Dia juga mengundang anggota klub Hera yang ikut andil dalam urusan bisnis tersebut seperti Sojin, Hyunjul, dan yang lainnya. Tidak sampai di situ, dia juga menyiapkan tiket opera khusus untuk anak-anak Hera, sementara Yunhee dan putrinya mendapat undangan terpisah. Di hari pembalasan, anak-anak Hera berkumpul di ruang komunitas menunggu acara mereka. Sementara itu, para orang tua dibawa pergi menggunakan limosin sebelum akhirnya dibuat pingsan dalam perjalanan. Mereka semua akhirnya dikurung di dalam bus dengan bom yang sudah siap untuk meledak. Ketika bensin membasahi tubuh mereka, api menyala di sekitar bus membuat mereka menjerit ketakutan. Sementara itu, anak-anak menyadari ada sesuatu yang terjadi dan mencoba untuk menghubungi orang tua mereka tapi gagal. Rekaman video disambungkan ke ruang komunitas di mana anak-anak dipaksa untuk melihat apa yang terjadi pada orang tua mereka. Seperti yang kita lihat di masa lalu, Soa pernah dibully oleh anak-anak Hera dan hampir mati di dalam mobil yang terbakar. Di malam yang mengerikan itu, Suryon datang menunjukkan diri dan mengakui bahwa Soa adalah putrinya. Sadar bahwa mereka sedang dihukum, para orang tua memohon ampun kepada Suryon dan mulai menyalahkan satu sama lain. Satu hal yang diinginkan Suryon adalah mereka jujur dan mengakui kesalahannya masing-masing. Pengakuan tersebut akan dia jadikan bukti untuk menuntut mereka ke jalur hukum. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Suryon pergi meninggalkan mereka dengan bom yang ternyata hanya tipuan. Anak-anak Hera dipaksa untuk mengakui perbuatan mereka pada surat pernyataan, di mana Logan akan membawanya ke polisi. Sementara itu, Suryon datang menemui Yunhee, menjelaskan bahwa dia sudah tahu siapa yang membunuh putrinya. "Kenapa kamu membunuhnya?" Suryon bertanya kepada Yunhee yang mulai gelisah dan kehilangan ketenangannya. Ternyata, belum lama ini Suryon sudah tahu fakta yang sebenarnya, tapi dia memilih untuk diam berharap Yunhee akan mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Namun sayang, Yunhee malah mengkhianatinya. Sekeras apapun Yunhee menyangkal, semua bukti yang ditemukan mengarah kepadanya. Satu hal yang membuat Suryon yakin adalah dia pernah melihat Yunhee membakar kalung Sol-A untuk menghilangkan bukti. Suryon berusaha untuk sabar walaupun dia telah dikhianati oleh temannya sendiri. Bahkan, dia memberi Yunhee kesempatan untuk menyerahkan diri ke polisi. Yunhee menangis, meminta waktu kepada Suryon untuk mengirim Rona ke luar negeri supaya dia tidak mengetahui kebenarannya. Suryon menegaskan bahwa cepat atau lambat dia akan mengekspos kebenarannya. Sementara itu, anggota klub Hera yang terlibat ditangkap dan dimintai keterangan oleh polisi. Anak-anak Hera yang telah mengakui perbuatannya masuk ke dalam berita. Nama baik mereka tercemar dan reputasi sekolah Sojin menurun. Setelah apa yang terjadi, Sojin ditangkap atas kejahatan yang dia lakukan, termasuk kecurangannya saat mengelola SMA Song-A. Sementara itu, Logan diam-diam mengambil kontrak kerjasamanya dengan Dante, kemudian dia melaporkannya atas tuduhan penipuan. Ketika polisi meringkus Dante, Logan datang menunjukkan dirinya seolah mereka tidak pernah bertemu. Sayangnya, para penjahat punya 1000 alasan dan berbagai alibi, sehingga akhirnya mereka tidak ditahan. Hukuman belum berakhir. Rusaknya rumah tangga Sojin membuat Eun-Gyeol depresi. Terungkapnya tindak kecurangan yang dia lakukan membuatnya semakin tertekan. Pada akhirnya, Eun-Gyeol berniat untuk mengakhiri hidupnya tapi gagal karena dia diselamatkan di saat-saat terakhir. Suryon bertemu dengan Sojin, menjelaskan kepadanya bahwa Dante sudah berpaling kepada Yunhee. Dia mendesak Sojin untuk mengakui perbuatannya.
memintanya untuk mengundurkan diri sebagai direktur dan menjalani hukuman. Suryon menjelaskan jika dia terus keras kepala, itu hanya akan membuat putrinya semakin tersakiti. Mengetahui hal itu, Yunchul membujuk mantan istrinya untuk menyerah tapi tidak berhasil. Sojin tidak mau kehilangan posisinya sebagai direktur, mengingat betapa sulitnya dia berada di posisi itu. Sementara itu, alih-alih mengakui perbuatannya, Yunhee memilih untuk menyingkirkan Suryon dengan cara yang paling kotor. Menyadari bahwa hubungan Yunhee dengan Suryon sedang tidak baik, Rona berkata kepada ibunya bahwa dia harus meminta maaf meski dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rona bercerita bahwa Suryon pernah menolongnya saat dia kehilangan jati dirinya beberapa waktu lalu. Saat itu, Rona berniat untuk mengakhiri hidupnya di tengah jalan, tapi Suryon menyelamatkannya, lalu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itulah, Rona meminta ibunya untuk berbaikan dengan Suryon, apapun yang terjadi. Yunhee menangis mendengar cerita tersebut, dan akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Suryon. Dia juga mulai membulatkan tekadnya untuk menyerahkan diri ke polisi. Akan tetapi, takdir berkata lain. Suryon akhirnya dibunuh oleh seseorang, dan Yunhee dituduh sebagai pelakunya. Yunhee menangis, terpukul dengan rasa penyesalan yang sangat dalam, dan dia hanya bisa diam ketika polisi menangkapnya. Rona terkejut tidak menyangka, dan dia sangat kecewa kepada ibunya. Dalang dibalik kejadian itu adalah Dante dan Sojin yang memanfaatkan Yunhee di saat-saat terakhirnya. Mereka menjebak Suryon untuk datang ke Geria Tawang dengan dalih keselamatan anak-anaknya, lalu menjadikan Yunhee sebagai kambing hitam. Tidak sampai di situ, Logan akhirnya tertangkap oleh Dante dan dia meminta keluarganya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Logan selamat, tapi dia terpaksa harus pulang ke Amerika. Pada akhirnya, para iblis Hera terbebas dari tuntutan, memanipulasi hukum dengan kuasa dan harta yang mereka miliki. Waktu berlalu, persidangan Yunhee terus berlanjut dan dia mengakui semua perbuatannya. Dia juga mengaku telah membunuh Suryon meski tidak melakukannya karena rasa bersalah. Di perjalanan menuju penjara, Logan datang membajak pengawalan polisi, melepaskan Yunhee dan membawanya pergi. Yunhee terbangun mendapati dirinya bersama Logan yang berniat untuk membalas kematian adiknya dan Suryon. Yunhee terkejut baru mengetahui bahwa Logan adalah kakak Sol-A. Dia meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Yunhee bersedia untuk dihukum dengan cara apapun, tapi dia meminta waktu untuk membalas kematian Suryon kepada Sojin dan Dante. Logan tidak percaya karena sebelumnya dia pernah berkhianat. Cerita di musim pertama berakhir ketika Yunhee memilih untuk mati, berharap Logan percaya bahwa dia telah menyesali perbuatannya.